Seorang anak laki-laki berdiri di atas sebuah platform tinggi dengan mata tertutup kain. Di sekelilingnya terdapat 3 dinding dan 1 zona aman. Jika ia melompat ke arah yang salah, ia akan jatuh dan mati. Jika ia melompat ke arah yang benar, ia akan memenangkan 100 juta yen. Ia diberi waktu 10 detik untuk mengamati lingkungan. Setelah waktu habis, kain penutup kembali menutupi matanya dan platform mulai berputar dengan cepat. Ia tidak sendirian. 4 orang berdiri di sisi-sisi yang mengelilinginya, campuran antara teman dan musuh. Masing-masing mencoba membimbingnya ke suatu arah. Ada 2 kemungkinan hasil dari tiap pemandu. Jika mereka menipunya agar melompat ke arah tembok, ia akan mati dan mereka akan mendapatkan seluruh hadiah. Jika mereka membimbingnya ke zona aman, ia akan selamat dan uangnya akan dibagi bersama. Setiap arah mendapat jatah 10 menit percakapan. Permainan pun dimulai. Orang pertama adalah sahabat terbaiknya. Ia meminta anak itu untuk mempercayainya dan melompat ke depan. Namun sebenarnya arah itu mengarah ke tembok. Anak itu mulai mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan pribadi. Semua jawabannya benar. Lalu ia bertanya, "Apa nomor yang tertera di sisi kacamata kamu?" Pagi itu ia menemukan kacamata sahabatnya dan masih mengingat nomornya. Tapi orang itu tidak bisa menjawab. Ternyata itu bukan sahabatnya sama sekali. Itu adalah suara buatan dari kecerdasan buatan yang diciptakan penyelenggara untuk menipunya. 2. Datanglah teman masa kecilnya. Ia bercerita tentang masa lalu mereka yang penuh kenangan dan kepercayaan. Tapi arah yang ia berikan juga mengarah ke tembok. Diam-diam, ia selalu merasa iri terhadap anak itu. Dalam hal nilai, olahraga, segalanya. Kini ia ingin membalas dendam. Tepat ketika ia hampir berhasil, anak itu bertanya, "Ke arah mana ujung jari kakimu mengarah?" Di platform logam itu hanya ada lubang kecil. Cukup untuk melihat lutut, tapi bukan kaki. Temannya menebak, "Ke depan." Jawaban yang salah. Anak itu tahu ia berbohong. Tali sepatunya terlepas. Jika temannya benar-benar bisa melihat dengan jelas, ia pasti akan menyebutkannya. Hanya tersisa 2 arah. Orang ketiga adalah saingannya seumur hidup. Anak itu menaruh sebuah koin di tepi platform dan memintanya menyebutkan nilai koin tersebut. Rivalnya berkata, "Karena pantulan cahaya, aku tak bisa melihat." Maka staf memberinya cermin. Ia melihat dan menjawab 50 yen. Lalu anak itu menaruh koin lain di sisi seberang. 4 pembawa acara berdiri. Ia berkata bahwa ia rabun jauh dan tidak membawa kacamatanya. Namun tetap bersikeras bahwa arah itu adalah zona aman. Anak itu mulai ragu. Ia butuh lebih banyak bukti. Maka ia menaruh 2 koin sekaligus dan kembali bertanya pada rivalnya. Kali ini rival itu menjawab dengan cepat. Itu membuatnya curiga. Mengapa sekarang bisa menjawab begitu cepat padahal tadi tidak bisa? Lalu anak itu menaruh 1 koin lagi di sudut miring yang hanya bisa terlihat dari atas. Dari sisi lain platform, itu mustahil dilihat. Pembawa acara segera menyadari bahwa itu adalah jebakan. Tapi sudah terlambat untuk memperingatkan. Waktu habis. Anak itu tidak ragu. Ia melompat dan mendarat dengan selamat di satu-satunya zona aman yang benar.